Di video ini spesial saya persembahkan kepada Aki Ananda, karena saya sudah lama diminta untuk mengisi channel YouTube-nya Aki Ananda, tapi saya belum sempat. Ya, saya termasuk bukan orang sibuk, tapi orang yang so sibuk, jadi maafkanlah daku Aki Ananda. Nah, saya akan membahas tentang topik Om Mani Padme Hum, dan perlu tekankan bahwa saya di sini membahas berdasarkan pengalaman saya sebagai mungkin praktisi meditasi ya. Jadi berbeda kalau misalnya kita mendengar ceramah Buddha, yang kan kita tidak mendengar langsung dari Buddha, tetapi kita mendengar dari murid langsung guru Buddha yang merekam dengan memori luar biasa mereka, para arahat, merekam ucapan Buddha yang akhirnya bisa sampai pada kita, dan biasanya dimulai dengan kalimat demikianlah yang saya dengar. Nah, karena ini adalah pengalaman saya, jadi saya akan memulai dengan kalimat demikianlah pengalaman saya. Pengalaman saya bahwa tubuh kita itu memiliki getaran. Pada kesadaran yang cukup tinggi, kita bisa merasakan bahwa ada getaran di kaki kita. Jadi napas itu udara tidak hanya keluar masuk lewat hidung kita, ternyata dari kaki pun udara mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Nah, termasuk cakra, di mana pengalaman saya di Buddhis, terutama Theravada, itu mungkin tabu untuk dibahas, karena yang pernah saya baca, saya agak lupa baca di mana rujukannya. Buddha sendiri mengatakan itu bukan sesuatu yang penting, dan apabila kita meditasi memang jangan mengejar sesuatu, membentuk imajinasi dan pikiran kita untuk mengejar ini, mengejar itu, karena itu akan menghambat proses meditasi kita, pencapaian kita. Maka Buddha mengatakan tidak penting membahas itu. Nah, maka kembali saya akan berkata, demikianlah pengalaman saya bahwa cakra itu ada. Cakra itu memiliki getaran, berputar, seperti baling-baling berputar. Pada kondisi batin yang cukup baik, kita akan bisa merasakan dimulai dengan di bawah tulang ekor, lalu juga di bawah pusar, dan di bawah pusar itu saya berpikir di bawah pusar itu seperti busi. Kalau di motor kan ada busi, kalau nggak ada busi motor nggak bisa hidup. Biar ada bensin juga, kalau nggak ada busi pembakaran dia nggak akan bisa hidup. Mobil juga. Nah, dengan juga makhluk hidup, orang, dan saya berpikir, pengalaman saya berpikir businya orang itu ada di bawah perut itu, di bawah pusar itu, cakra perut itu. Ketika kondisi batin kita cukup baik, kita mulai akan merasakan cakra itu, kita menemukannya satu persatu ya, di bawah tulang ekor, di bawah pusar, hati, tenggorokan, dan yang saya alami paling susah itu di cakra mata ya, di jidat sini. Itu sakitnya luar biasa. Cakra perut juga sakit sih, sakit. Tapi yang luar biasa sakit itu cakra mata sini, karena itu dia seperti ada energi ya, kayak ular gitu mau nembus keluar tembok, jadi ngebor dulu. Proses ngebor itu yang bikin kita sakitnya luar biasa, sampai akhirnya dia bisa terjun keluar seperti ekor ular yang terjun keluar. Lalu kita akan merasakan semua cakra itu bergetar bersamaan, itu luar biasa. Dan terakhir ada cakra mahkota. Ketika cakra mahkota sudah bersih,
kita akan memiliki vision ya, penampakan yang tidak pernah Anda bayangkan seumur hidup, dan itu sangat nyata penampakan itu. Bahkan ketika kita tidak meditasi, itu akan ada visionnya di jidat itu. Nah, saya membahas cakra itu adalah bahwa cakra itu pengalaman saya ada dan itu bergetar ketika kita meditasi. Sebenarnya kita sedang membersihkan cakra ini, membersihkan batin kita, dibakar oleh cakra ini. Ketika cakra itu bersih, itu getarannya lembut tapi kuat, seperti dinamo dengan baterai baru. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan Om Mani Padme Hum, kalau kita baca rujukan-rujukan, orang mengatakan bahwa Om Mani Padme Hum itu mantranya Avalokitesvara. Lalu ada yang menerjemahkan secara leksikal, Om itu adalah kalimat suci pada agama-agama di India. Mani itu permata, Padme itu bunga suci, dan Hum itu kebijaksanaan. Penerjemahan leksikal dan dijelaskan ini dan sebagainya. Lalu saya pernah baca juga zaman dulu bahwa Om Mani Padme Hum itu dirancang oleh yogi atau para meditator kelas wahid yang merancang kalimat mantra ini. Pengalaman saya memang sangat yakin bahwa ini dirancang oleh para yogi kelas wahid, karena ketika Anda melafalkan Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum, itu ada getaran. Ketika Anda melakukan Om Mani Padme Hum, itu ada Om Mani Padme Hum, itu ada getaran-getaran, dan getaran itu membersihkan cakra. Pengalaman saya ketika meditasi, kita sedang membersihkan batin kita, membersihkan cakra kita. Ketika kita melafalkan Om Mani Padme Hum, itu kira-kira sama dengan ketika kita sedang meditasi, karena dia akan membersihkan cakra kita. Jadi ini sangat bermanfaat bagi mereka yang atau kita yang kondisi batin sedang tidak bisa fokus untuk duduk meditasi tapa brata, duduk diam, atau bagi mereka yang kesulitan untuk melakukan meditasi duduk diam, atau mereka yang biasa meditasi ketika sedang sibuk juga bisa melakukan pelafalan ini. Jadi bagi saya melafalkan Om Mani Padme Hum yang saya rasakan itu juga memberikan ketenangan, karena itu juga yang saya rasakan duduk diam dan saya melafalkan itu sama-sama membersihkan. Jadi apapun keyakinan Anda, apapun kepercayaan Anda dalam hal ini tentang tafsiran Om Mani Padme Hum, bagi saya, saya menyebut saya praktisi meditasi, Om Mani Padme Hum akan sangat membantu bagi mereka yang kesulitan untuk duduk diam meditasi, atau bagi mereka yang sudah terbiasa duduk diam meditasi, tapi meditasi itu bisa dilakukan tidak hanya duduk diam kok. Anda bisa sambil menyetir dan melafalkan Om Mani Padme Hum, itu akan membentuk konsentrasi dan itu akan membersihkan batin Anda. Demikian
yang bisa saya share tentang pengalaman saya. Terima kasih kepada Aki Ananda atas kesempatan ini. Namo sayang adik budaya, namo budaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.